Anda kembali di live event Kirap Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi ke Ibu Kota Nusantara. Rombongan Kirap Bendera Pusaka tadi melakukan pecah formasi di kawasan Patung Kuda. Dalam proses kirap bendera pusaka dari Monas menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, rombongan kirap bendera pusaka pecah formasi. Rombongan yang terdiri dari pasukan berkuda dan marching band mengarah ke arah Balai Kota, sementara kendaraan taktis Pindad Maung melanjutkan perjalanan menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Pemirsa, bendera pusaka diterbangkan menggunakan pesawat Boeing 737 milik TNI Angkatan Udara. Bendera ini akan tiba di Bandara Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Dan setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus, bendera ini dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Lalu seperti apa sebenarnya sejarah bendera pusaka Sang Saka Merah Putih? Simak informasi berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sang Merah Putih melewati sejarah panjang sebelum akhirnya ditetapkan sebagai bendera nasional Indonesia. Ia adalah saksi bisu perjalanan bangsa dan menjadi salah satu simbol negara yang paling dihormati. Bendera Merah Putih telah dipakai oleh kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia jauh sebelum zaman modern. Bahkan, warna merah dan putih pada bendera negara Indonesia terinspirasi dari panji kerajaan Majapahit yang terkenal dengan 9 garis merah dan putih. Pada abad ke-19, Pangeran Diponegoro menggunakan panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan Belanda. Pada tahun 1944, bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno sekaligus Ibu Negara pertama Indonesia. Bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati terbuat dari bahan katun Jepang berukuran 276 x 200 cm. Bendera pusaka yang dijahitnya itu berhasil berkibar saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan di halaman rumah Soekarno dan Fatmawati, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atau pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, pengibaran bendera pusaka Sang Saka Merah Putih dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhul. Pengibaran bendera merah putih selalu dilakukan setiap peringatan kemerdekaan Republik Indonesia untuk mengenang detik-detik proklamasi. Namun sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi. Dan sejak saat itu, yang dikibarkan pada peringatan kemerdekaan RI di Istana adalah bendera duplikat yang terbuat dari sutra. Sementara itu, bendera pusaka yang asli disimpan di Monumen Nasional karena kondisinya yang sudah pudar dan rapuh. Bendera Merah Putih Indonesia adalah lambang semangat keberanian dan kesucian dalam perjuangan bangsa. Pengibarannya pada hari-hari besar dan peringatan nasional menjadi simbol penghargaan kepada para pahlawan dan sejarah kemerdekaan Indonesia.
Nah itu tadi pemirsa adalah informasi bagaimana bendera merah putih kita ternyata sudah panjang sekali perjalanannya sampai hari ini. Nah tadi kan juga sudah kita singgung sedikit ya Iqbal ya seputar teks proklamasi. Kita punya juga yang namanya Museum Perumusan Naskah Proklamasi ya Mas Guru ya, Mas Bondan ya. Nah sejauh ini kalau melihat trafiknya di sana, pada saat berkunjung ke sana mungkin tidak begitu ramai, tapi pada saat berada di sana pasti rasanya benar-benar wah ternyata seperti ini, kaya sekali sejarah yang kita punya. Nah pada saat Mas Guru melihat kondisi Museum Perumusan Naskah Proklamasi itu hari ini seperti ini gitu. Museumnya bagus di sana. Ada banyak sekali pengetahuan di sana. Apa keinginan Anda ke depannya? Harusnya museum itu seperti apa? Terus terang sebetulnya saya belum pernah ke museum itu, jalan di Penegoro kan. Betul. Iya. Bekas rumahnya itu Laksamana Maeda itu. Jadi saya hanya melihat tentu dari televisi, sosial, film, televisi. segala macam gitu. Kalau saya punya angan-angan sebetulnya kita harus membuat museum proklamasi. Idealnya adalah sekarang Jalan Proklamasi, dulu Pegangsaan Timur 56 itu. Yang gedungnya sendiri udah nggak ada kan, itu rumah tinggal Bung Karno waktu itu. Yang ada adalah Gedung Pola, yang sekarang disebut Gedung Perintis Kemerdekaan. Pokoknya kalau di dalam ini saya adalah harus dibuatkan museum proklamasi. Jadi di situ perangkat-perangkat proklamasi itu apa, jadi artefak atau benda-benda apa di situ, termasuk foto-foto, film, tentu apa mungkin sosoknya Bung Karno sendiri harus dibuat apanya, patungnya di situ atau apa gitu loh. Idealnya harusnya ada di satu tempat seperti itu gitu ya. Iya, lengkap. Jadi jangan hanya museum teks proklamasi. Atau museum pengasingan juga di Rengas Dengklok. Jadi semua dijadiin satu Itu gitu bisa ya. ditulis dalam kaitannya apa menjelang proklamasi, baik apa namanya pra proklamasi sebelumnya maupun pasca proklamasi. Itu mesti terekam, dan juga pemerintah tuh harus mewajibkan sekolah-sekolah harus, misalnya di sini tentunya DKI gitu ya, harus apa namanya murid-muridnya tuh ada study tour. Study tour itu kunjungan apa? di sana. Kita kerja apa? Studi wisata. Itu di apa wisata? Widya wisata. Widya wisata. Ke tempat-tempat itu, ke museum, ke apa, pulang dari museum, saya anak-anak membuat tulisan ya masing-masing apa yang dia itu, mestinya gitu. Makanya mestinya museum tuh nggak pernah sepi gitu. Malah jadi angker Mas. Iya, Jadi serem makanya. image-nya ya. Tapi berbicara soal kegiatan itu sebenarnya ini hanya di kalangan komunitas ya Mas Bondan ya. Koreksi jika saya salah, tapi setiap tahun itu ada Night at the Museum, dan itu di Museum Perumusan Naskah Teks Proklamasi, di mana mengundang mereka yang ingin merasakan langsung rasanya menginap di museum itu di Perumusan Naskah Teks Proklamasi tersebut. Tapi kalau naskah teks proklamasi sendiri sebenarnya itu kan lebih dalam ya, bukan sekedar tulisan. Kalau kita melihat kata demi kata yang ada di teks proklamasi, apa sih nilai-nilai yang bisa diambil dari teks proklamasi itu sendiri sebelum dan sesudah dikoreksi? Iya, saya kira ini rangkaian panjang, tadi Mas Guru udah sampaikan itu. Bahwa proklamasi nggak berdiri sendiri, misalnya pada peristiwa pada hari tanggal 17 Agustus ada rangkaian yang mendahului. Dan bahkan ada persiapannya melalui BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Yaitu melalui satu lembaga yang disiapkan ketika itu pada masa pendudukan Jepang di bulan Mei dan Juni. Yang bersidang, yang sebetulnya gedungnya masih ada sampai hari ini. Yang sekarang kita sebut Gedung Pancasila. Nah, ini kan satu rangkaian sebetulnya. Dan kemudian setelah itu ada penyusunan konstitusi kita. Karena BPUPK bersidang setelah tanggal 28 Mei sampai 1 Juni merumuskan dasar negara. Pada tanggal 10 sampai 17 Juli
itu memutuskan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian rangkaian berikutnya adalah apa yang terjadi antara tanggal 15 Agustus pagi hari sampai tanggal 17 Agustus yang di dalamnya melibatkan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Dan kemudian pagi harinya proklamasi kemerdekaan di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur. Dan kemudian tanggal 18 Agustus bersidanglah PPKI mengesahkan semua hasil-hasil perjalanan proses pembentukan bangsa ini di dalam sidang PPKI yang diadakan di gedung di samping gedung Pancasila. Sekarang masih ada. Ini dilupakan, rangkaian ini, situs-situs tempat-tempat bersejarah ini masih ada semua. Nah ini kalau ini dirangkaikan menjadi satu apa yang tadi disampaikan oleh Mas Guru, perjalanan ke tempat-tempat bersejarah, semacam proses refleksi atau perenungan bagi anak-anak muda kita, bahwa mereka akan memahami bahwa proklamasi kemerdekaan bukan rangkaian yang berdiri sendiri, tapi satu rangkaian berkesinambungan proses panjang yang kemudian memuncak pada peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ini akan menyebabkan mereka paham ya bahwa kita merdeka melalui satu proses yang luar biasa. Tapi teks proklamasi itu ada teks proklamasi pusaka nggak? Artinya aslinya itu apakah disimpan juga di mana, Mas Bondan? Ada. Memang ketika itu proses perumusan naskah proklamasi sebetulnya kan ditulis oleh Bung Karno, ada Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Beliau bertiga lah yang memformulasikan itu. Sampai hari ini ada ruangannya di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Setelah itu diketik oleh Sayuti Malik. Setelah diketik oleh Sayuti Malik, itu ada diskusi siapa yang akan menandatangani ini. Karena ada yang menyatakan seluruh anggota PPKI menandatangani, tapi pemuda menolak. Sebaiknya yang menandatangani cukup Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Dan itulah yang kemudian diwujudkan, tanda tangan Bung Karno dan Bung Hatta atas nama, seperti kata Mas Guru, bangsa Indonesia. Dan itulah yang kemudian ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Inilah momentum yang luar biasa, nggak hanya terjadi pada malam perumusan naskah proklamasi. Sebetulnya rangkaian panjang sejak sidang BPUPK sampai ke malam itu. Maka naskah teks proklamasi itu adalah pemampatan tadi yang kita sempat diskusikan. Berbagai macam pemikiran, kearifan, visi, dan berbagai macam gagasan dan cita-cita dari para pendiri bangsa ini. Jadi tidak hanya sekedar teks naskah biasa saja, tapi ini punya cerita dalam luar biasa. Ceritanya dan juga banyak sekali rangkaiannya. Menarik karena kalau tidak salah itu yang versi sebelum dicoret-coret sempat dibuang ya oleh Sayuti Malik, kemudian diambil lagi oleh Ahmad Subarjo sebagai wartawan karena ternyata itu juga penting dan bukti sejarah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Saya tertarik dengan buku ini nih. Sama berarti Iqbal. Nanti kita akan tanyakan apa mungkin sedikit isi dari buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia kepada Mas Guru. Tapi pemirsa nanti usai jeda sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.